Tapi dari pihak awalnya pertamanya nggak ada yang mengklaim itu. Kita belum tahu siapa istri pertamanya karena saya dinikahkan suami saya mengakunya bujang. Terdaftar sebagai ibu Bayangkari nggak Kak Feby? Kan saya udah jelaskan umur saya waktu itu masih kecil banget, jadi saya tidak paham tentang kepolisian itu tidak mengerti. Tapi saya dinikahkan secara sah, agama saya ngikutin itu aja. Agama dan negara? Ya, negara, saya nikah negara. Berarti tercatat ya? Tercatat. Tapi bantahan dari Tamasari gimana nih? Tidak ada data. Oke ya. Yang kita harus pahami dulu kan apa sih syarat-syarat nikah begitu kan. Jadi biar jelas pers kita hari ini juga kita akan menghadirkan bukti juga ya. Kan kalau misalnya kita masuk pada rukun nikah kan itu harus ada mempelai. Nah, kita harus buktikan mempelainya siapa yang menikah kan begitu. Jadi di sini pada saat pernikahan itu inilah mempelai. Mempelainya ini ya. Tahan bang. Inilah mempelainya. Kiri. Nah, ya tahan. Inilah kedua mempelainya. Terus apalagi rukun nikahnya kan begitu. Rukun nikahnya adalah harus ada walinya. Walinya siapa? Inilah walinya. Ini walinya ya. Kanan bang, liatin bang. Oh, itu dari keluarga aku. Yang ini dari keluarga aku, yang lainnya dari keluarga Aris ya. Ini pada saat penandatanganan buku nikah tahun berapa tuh, Mas? 2008. 25 Januari 2008 di KUA Taman Sari, Jakarta Barat. Nah, ini ada juga bukti kami bawa di sini pada saat saudara Rusdianto, karena pada saat pers sebelumnya dia mengatakan dia membenarkan adanya pernikahan antara Rusdianto dengan Dewi Sharon. Kami punya KTP-nya. KTP-nya adalah Rusdianto, lahir di Cilacap, tanggal kelahiran 28 April 1977. Dan kami juga punya bukti nih. Inilah kartu anggota Polri-nya. Lihatin kiri bang, kiri. Oke, tahan bang. Tahan. Bang kiri bang. Ya, ya mantul itu. Dan saya di sini juga sudah juga melaporkan. Rusdianto ya, seperti itu. Jadi kalau misalnya secara hukumnya kita sudah lengkap, secara hukum Islamnya lengkap, secara kenegaranya sudah lengkap juga. Di sini terkait bantahan dari KUA Tamasari gimana respon dari Pak? Ya, kalau masalah bantahan kan seperti ini. Apakah Aris Rusdianto itu sama dengan Rusdianto? Kan seperti itu. Kalau kita melihat dari foto-fotonya, waktu foto pernikahan, bahkan pada saat yang saat ini nih, ini keluarga Aris. Ceritanya ini keluarga saya. inilah yang Rusdianto yang dimaksud dalam buku ini. Ini kan tergantung masyarakat bagaimana menilai apakah Rusdianto itu sama dengan Aris Rusdianto. Kan seperti itu. Meskipun sana pengakuannya tidak mengakui, tapi kita punya bukti-bukti yang lengkap di sini nih. Tapi tekanan dari istri pertama kan kalau yang di sana soal ibu Bayangkari itu terdaftar gimana? Ibu Bayangkari harus terdaftar. Tanggapannya gimana? Karena kan waktu itu aku masih kurang paham. Umurku, aku dari kecil ketemu Aris. Benar-benar aku dari masih kecil. Umur berapa Kak? Berapa saat itu? 17 tahun. Jadi aku anak yatim piatu. Aku hidup dari kecil, aku dibimbing sama Aris sampai aku menikah dan sampai aku mempunyai anak. Itu menikah mempunyai anak dan aku hanya menurut dengar apa kata Aris. Nah, setelah dewasa nggak diurus? Waktu 2009 saya melapor. Jadi waktu suami saya pindah ke Tanjung Pinang, saya baru tahu di situ ada Bayangkari. Di situ ada Bayangkari, saya melapor ke Propam di tahun 2009. Tapi tidak ada 1 tahun tanggapan dari Propam, laporan saya di Propam itu tidak ada tanggapan. Dan 1 tahun Aris tidak pulang, Aris kembali ke saya. Aduh, kok apa kok? Untuk rujuk lah gitu, dan untuk rujuk dan Aris dan Melan itu datang ke saya meyakinkan sama saya kalau mereka itu sudah bercerai gitu. Mereka sudah bercerai. Akhirnya si saudara Melan ini meyakinkan saya kalau Melan ini hanya mendampingi sebagai kedinasan. Karena saya waktu itu juga masih umur 20-an ya gitu. Saya cukup 21, di sekitar segitulah. Akhirnya saya cukup dengar penjelasan dari saudara Aris dan saudara Melani, udah cukup. Berarti sebenarnya memang sudah mengenal Mbak Melani? Saya tidak mengenal. Saya tahu di 2009. Di 2009 waktu suami saya pindah ke Tanjung Pinang, kok suami saya nggak pulang-pulang. Suami saya bukan nggak pulang, kayak telepon susah, ini segala macem lah. Jadi saya pas saya datang ke Tanjung Pinang diam-diam, di situ saya baru mengetahui ada saudara Melani. Mbak sendiri nggak ngikut ikatan tugas apa gimana Mbak? Kan biasanya kan kalau seorang istri ngikut suami. Saya tidak mengerti tentang kepolisian apalagi saya masih anak-anak kan, jadi saya hanya ngikutin
ya udah ada yang melamar saya, menikah sama saya, ya sudah ikutin proses itu sudah menikah gitu. Kalau tentang kuliah saya kurang, saya sekolah saya juga nggak setinggi ini, jadi saya kurang. Oke, bicara pernikahan, adakah nafkah yang diterima Setelah pernikahan? Ya. Iya, tapi untuk saat ini dia sudah tidak menafkahi. Statusnya saat ini apa Mbak? Sudah 1 tahun. 1 tahun setengah. Perceraiannya kapan? Apa Mbak saat? Saya belum bercerai, saya masih belum status bercerai. saya adalah ini suami sah saya. Terakhir komunikasi kapan? Yang bulan 7 dia datang tuh kemarin tuh. Bulan 7 dia datang. Dia datang dalam rangka apa Mbak? Mungkin komunikasi suruh mencabut laporan saya yang di Polda. Laporan saya di Polda yang gimana itu Bang? Mana laporan? Ini ya aku. Terkait apa Mbak? Ini dugaan tindak pidana menikah padahal diketahui ada larangan perkawinan secara sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 279 KUHP dan atau 280 KUHP. Kenapa? Dengan KKI Partakti Malik ya semuanya bisa. Kenapa saya jadi ribut-ribut itu karena yang Partakti Malik ini gitu, karena dia karena si saudara itu yang sudah paham kan, saya juga pusing. Pokoknya itu perempuan itulah yang memasang foto-foto suami saya di media sosialnya, yang saya tanya kenapa dia menikah malah marah-marahin saya, malah bilang ya saya bunting kata kakaknya kakak iparnya Partakti Malik itu, saya bunting sama Aris lah, masa sama bapak lo. Nah ya gitu, jadi itu yang bikin saya jadi ngamuk juga. Komunikasinya kapan sama kakaknya Partakti Malik? Kakak ipar. Waktu kalau yang ribut itu Desember. Januari. Sorry. Januari dia mengaku kalau dia hamil dari suami Anda. Iya. Tapi sudah ada komunikasi dengan Pak Aris perihal Taruh di bahu gua aja waktu itu. Iya, dia mengakui. Oh, udah mengakui. Tadinya kan nggak mau mengakui, saya punya bukti-bukti semua kok. Dia mengakui. Berarti menyambangi Mabes Polri perihalnya untuk apa Bang hari ini Bang? Ya hari ini kan kita terkait all up ya atas laporan kami tadi itu. Nomor polisinya adalah juga bingung, saya dilaporkan, ya. /B/0075 Romawi 2 2022 SPKT Bareskrim Polri, karena sampai saat ini sudah masuk 9 bulan. 9 bulan itu katanya terakhir beritanya adalah mau gelar perkara. Karena kan nanya kenapa belum sampai saat ini gelar perkara, dan sedangkan laporan di Polda Sumsel itu saat ini kita dipanggil ke sana. Jadi kita meminta perlindungan kepada Jenderal Polisi Listio Sigit sebenarnya untuk memberhentikan perkara ini, karena kan ini ranahnya keluarga. Sama seperti halnya kasus yang ada di Karawang waktu itu, ada istri pukul suami akhirnya dibebaskan oleh pengadilan. Kita minta seperti itu juga di keadilan Feby Sera. Polda Sumsel itu sendiri AKP melaporkan atas dugaan apa? Kalau dalam laporannya sih isinya dugaan ini ya, penghinaan dan atau pencemaran nama baik melalui elektronik, pasal 27 ayat 3. Karena kan Feby Sera menyatakan kalau dia adalah suami sahnya, kan dia menolak. Makanya dari penolakan itulah dilaporlah Feby Sera. Harinya kita hari ini mau ke sana, tapi kita kesini dulu kan. Ya, tapi sebelumnya komunikasinya baik-baik aja. Aris kabur-kaburan. Jadi setiap saya ngomongin tentang anak apa segala macam, nafkah apa segala macam, pokoknya susah dihubungi lah gitu. Tapi dia tahu kalau dia punya anak dari Mbak. Ya kan saya menikah. Ya artinya kan tadi Mbak bilang kan dia ketika dimintain nafkah segala macam kabur-kaburan kan. Sudah 1 tahun sejak menikah dengan kakak ipar Partakti Malik. Gitu. Kondisi anak sekarang bagaimana Mbak? Ya saya nggak, sebenarnya saya takut banget ngomongin anak karena anak saya udah mulai trauma ya, kayak malu dan sampai sekarang minta homeschooling. Pendidikan mah aku ini, makanya saya sangat melindungi anak saya sekali. Ya saya minta hak anak saya sih. Cuman kalau saya pengen anak saya dilindungi aja di sini juga gitu. Tapi kalau nanti ada. Usianya berapa Mbak? Pokoknya aku nggak mau bahas tentang itu. Yang jelas saya di pernikahan ini saya mempunyai anak dengan suami saya. Usianya? Ya remaja lah pokoknya. Belasan tahun kah? Ya. Sekarang istri satu atau istri kedua? Kita nggak tahu istri satu istri kedua, nanti kita buktikan di pengadilan karena saya menikah, Aris itu bujang. Bujang apa duda? Bujang. Bukan mengaku tapi dibuktikan dengan KTP. Bujang. Saya nggak, kan saya tadi bilang saya tahu Melani itu di 2009. Setelah 1 tahun pernikahan ya? Ya di 2009 itu baru saya tahu. Kenapa kemarin saya bilang karena Aris juga hidup bersama sama saya sebelum saya menikah, dia sudah tinggal di rumah saya. Makanya saya bilang saya 19 tahun masuk 18 masuk 19 tahun hidup bersama karena dia udah sama saya.
Kalau di buku pernikahannya itu di tahun apa? Tahun 2000, keluar bukunya di 2008. Sebenarnya kami hidup udah bersama. Nanti membantah semua pernyataan dari pihak. Oh iya, karena ini jelas. Mbak Feby hampir 11 tahun menikah dengan Aris. Soal Bayangkari sendiri memang tidak ada arah ke sana seperti itu pendapat. Kan Aris sudah menyampaikan di 2009. Di 2009 itu di 2009 Aris sudah menyampaikan, saya tahu tentang adanya Melani, saya melaporkan ke Propam, dan 2010-nya mereka kembali, dan saya udah cukup. Melani bilang hanya mendampingi saat acara kedinasan, tidak lebih. Istrinya ya saya istrinya gitu. Kalau masalah kedinasan, kalau misalnya karena saya tidak paham tentang hukum, ya saya percaya aja, ikut aja gitu, karena demi kebaikan. Saya pikir, oh mungkin ini demi kata suami saya, ini demi kebaikan keluarga dan segala macam. Karena saya tidak paham tentang seperti itu, ya saya santai-santai aja. Kalau saya juga merasa dipermainkan. Saya nggak ngerti, Pak. Ini kan buku sudah dewasa ya, 17 tahun ini udah bisa dewasa. Saya nggak ngerti. Oke, malam ini bisa lihat buku tiganya dulu. Kanan dulu, tengah. Sampai sini dikit. Tahan. Maju lagi. Oh, maaf ya Devino. 17 tahun ya Mbak. Aman Devino. Tahan ya. Bang, namanya siapa bang? Abang nama siapa? Siapa? Riwiono Susilo. Namanya lain yang kami sampaikan. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya.